Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asri Sawalianti. Saya dari Prodi PAUD semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan apa yang telah saya tonton di podcast Nikita Willy dengan narasumber yang bernama Dr. Aisyah Dahlan yang berjudul tentang pahami 5 baterai kasih sayang untuk anak supaya anak tidak tantrum. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini apa sih hubungan otak dan sel saraf dengan parenting? Di sini menurut Dr. Aisyah Dahlan, parenting yaitu pola pengasuhan. Kita sebagai orang tua harus memiliki pola pengasuhan yang tepat dan baik. Karena kita mengasuh manusia, maka kita harus tahu bagaimana cara kerja otak manusia. Di dalam proses tumbuh kembang dalam rahim sampai usia seterusnya, itu sangat berkaitan dengan otak manusia. Neuroparenting itu sangat penting bagi seorang ayah dan ibu untuk mengetahui cara kerja otak anak, sehingga mereka mengetahui bagaimana memberikan masukan yang baik pada otak anak. Ketika saat orang tua mendampingi, membimbing, mengajari, dan mengarahkan anak. Nah, selanjutnya langkah awal menerapkan neuroparenting, yaitu kita harus mengetahui cara kerja otak seorang anak terlebih dahulu. Bahwa otak manusia ini begitu banyak program yang Allah ciptakan. Contohnya, seperti gadget yang memiliki banyak fitur. Adapun fitur bawaan dari pabrik, dan ada fitur yang kita masukkan setelah ia mulai bisa kita berikan input-input seperti aplikasi dalam gadget, begitupun pada kerja otak manusia. Karena gadget itu pun diciptakan hasil dari kerja manusia. Manusia memiliki 3 program bawaan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki, perempuan, dan yang terakhir, watak pada seseorang. Artinya, kita sebagai orang tua ketika dikaruniai seorang anak, contohnya seorang anak laki-laki, harus tahu program apa yang akan diterapkan pada anak laki-laki. Untuk mengetahui watak apa yang dimiliki pada anak dan bakat apa yang dimiliki pada anak tersebut. Kita sebagai orang tua dapat lebih mudah untuk memberikan arahan, nasihat, treatment, dan terapi lainnya dengan pola pengasuhan orang tua yang tepat dan baik. Karena biasanya seorang anak akan mengingat semua kejadian-kejadian dan perlakuan orang tuanya yang telah ia alami sebelumnya dan akan mempengaruhi seorang anak di kehidupan selanjutnya. Anak biasanya akan tantrum ketika apa yang ia inginkan tidak tercapai. Ini biasanya terjadi ketika baterai kasihnya tidak diisi. Nah, penanganan tantrum pada anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ada yang tantrumnya cepat reda, ada pula yang sampai membenturkan kepalanya ke tembok, dan ada pula anak yang tidak tantrum sama sekali. Hal itu harus segera diperiksakan pada ahli anak. Apakah anak tersebut memiliki masalah pada autism atau hal lainnya. Tantrum itu biasanya terjadi pada anak usia 5 tahun ke bawah. Nah, kalaupun anak di atas usia 5 tahun ke atas masih tantrum, itu biasanya terjadi jika anak mengantuk atau sedang lapar. Ketika anak sedang tantrum, alangkah baiknya anak didiamkan selama kurang lebih 15 menit, lalu berikan arahan pada anak. Kita sebagai orang tua juga harus bisa memanage emosi dengan baik dengan cara terapi napas 3 kali dan beristighfar. Pentingnya mengelola emosi seorang ibu. Jika seorang ibu bahagia, maka ayah ikut bahagia. Dan yang ketiga, anak juga ikut bahagia. Hal-hal yang perlu dipelajari orang tua. Hal yang harus perlu kita pelajari yaitu pelan-pelan belajar bagaimana mengukir dan membentuk otak manusia dengan tepat dan baik.
Hal itu namanya disebut dengan pembentukan watak atau karakter seseorang. Ada lagi yang perlu diketahui bahwa bagian depan otak yang biasa disebut dengan frontal itu adalah hal yang nanti misalnya seorang ibu memberitahu nama-nama perbedaan. Contohnya, mana seorang ibu dan mana seorang ayah. Hal itu termasuk dari bagian otak depan pada anak. Hal tersebut biasanya ia dapatkan dari apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia cium, dan apa yang ia rasakan ketika sedang bersentuhan dengan orang lain. Dan apabila masuk lewat otak di bagian jalur tengah hingga ke belakang, itu termasuk ke dalam fitur yang diciptakan oleh orang tuanya. Pada umumnya, otak anak itu penuh dengan memori, terutama bagian otak depan. Selain itu, anak adalah pengingat yang kuat. Ketika ia mengalami suatu kejadian yang pernah ia alami, maka anak akan terus mengingat kejadian tersebut. Cara kerja memori pada otak itu sangat positif dan negatif, apalagi yang ekstrim. Jadi, otak kita itu sangat mengingat kata sangat. Sangat cantik, sangat baik, sangat bahagia, sangat sedih, sangat marah, dan yang lainnya. Contohnya, ketika anak sedang menangis, harus ditanya oleh ibunya mengapa dan karena apa ia menangis. Marahkah, sedihkah, atau karena hal lainnya. Jadi, pada masa yang akan datang, anak akan langsung berbicara pada ibunya bahwa ia sedang marah. Seperti, "Ibu, aku sedang marah. Ibu, aku sedang kesal sama ibu." Seperti itu. Sebagai orang tua, tentu semua berharap menjadi sosok yang ideal. Meski tidak ada sekolah khusus menjadi orang tua, namun cukup banyak sekali seminar parenting termasuk buku-buku teknik pengasuhan yang bertebaran di rak-rak buku. Dan belajar dari pengalaman orang lain melalui sharing hingga diskusi. Untuk menjadi orang tua yang ideal, salah satu yang perlu dipahami adalah tentang 5 bahasa kasih atau 5 bahasa cinta. Teori ini adalah milik penulis buku 5 Love Languages yang ditulis Gary Chapman. Nah, biasanya yang dibutuhkan anak usia 5 tahun ke bawah itu yakni rasa aman. Jika baterai kasih anak drop alias kekurangan kasih sayang, tentu akan tidak merasa aman. Ketika anak sudah merasa tidak aman, inilah yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Dari mulai marah, ngambek, menangis, tantrum, hingga perilaku negatif lainnya. Coba bayangkan, ketika baterai telepon seluler Anda drop, pasti langsung berbunyi, meminta untuk diisi. Selain itu, pasti sudah tidak bisa lagi digunakan secara maksimal. Untuk itulah, baterai kasih anak harus selalu diisi. Nah, berikut adalah 5 cara untuk mengisi baterai kasih pada anak. Nah, yang pertama, pujian. Anak memerlukan pujian. Sekecil apapun keberhasilan anak, upayakan untuk memberikan penghargaan berupa pujian atau kalimat pendukung lainnya yang positif. Jika anak pulang sekolah dan buru-buru ingin memperlihatkan hasil karyanya yang bagus atau menunjukkan nilainya yang tinggi, segera beri respon. Contohnya seperti, "Wah, hebat! Kamu bisa menggambar dengan rapi. Pertahankan terus ya. Dan usahakan lebih baik lagi, oke?" Nah, begitu kira-kira contoh kalimat pendukung yang bisa mengisi baterai kasih anak. Nah, yang kedua, waktu berkualitas. Pernahkah anak protes ketika Anda hendak berangkat bekerja? Contohnya seperti, "Pak, Papa di rumah aja, nggak usah kerja." Begitu kalimat protes dari anak. Jika kalimat protes itu yang dilontarkan menunjukkan bahwa anak membutuhkan waktu berkualitas dengan orang tuanya. Ia menginginkan interaksi lebih lama dengan ayah atau ibunya. Nah, yang ketiga, sentuhan. Sentuhan fisik, yaitu memberikan sentuhan yang lembut dengan penuh kasih sayang pada anak. Itu juga sangat diperlukan, apalagi jika anak suka menyentuhkan tubuhnya pada ayah atau ibunya. Hal itu mengindikasikan dia memiliki kecenderungan ingin disentuh. Misalnya, tiba-tiba anak duduk di pangkuan Anda, meminta digendong,
atau meminta dipeluk. Itu menandakan anak membutuhkan sentuhan. Bahkan, meski anak sudah beranjak dewasa, sentuhan dalam bentuk usapan di kepala, pundak, hingga pelukan tetap diperlukan agar baterainya terisi. Nah, yang keempat, pelayanan, yaitu memberikan pelayanan pada anak juga merupakan salah satu upaya mengisi baterai kasihnya. Contohnya membantu mempersiapkan buku pelajaran, mempersiapkan sepatu, hingga menyiapkan makanan pada anak adalah bentuk pelayanan. Yang kerap terjadi adalah tak sedikit orang tua yang memberikan pelayanan sambil ngomel atau ngedumel. Kalau dilayani terus, kapan bisa mandiri? Begitu protes orang tua ketika mendengar teori ini. Yakinlah, pada akhirnya anak tetap mandiri. Memberikan pelayanan bukan berarti anak tidak bisa mandiri. Tetap ada batasan yang jelas antara melayani dengan memanjakan. Jika sejak kecil semua hal dibantu pembantu, jelas ini memanjakan. Apalagi mudah menyuruh pembantu. Sementara pelayanan berbeda, karena jika diajarkan sejak dini, anak pun akan paham mana yang meminta tolong dilayani dan mana yang menyuruh seperti layaknya kepada pembantu. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu hadiah. Tentu tidak harus mahal. Hadiah kejutan berupa makanan kesukaan atau mainan favorit. Tentu bisa menjadi cara untuk mengisi baterai kasih anak. Hadiah di sini adalah yang tanpa syarat. Jika mendapat sesuatu dengan syarat tertentu, tidak masuk dalam kategori ini. Berikan hadiah tanpa syarat apapun, dan itu menjadikan anak merasa dihargai dan dibutuhkan keberadaannya. Nah, 5 bahasa cinta di atas harus diisi dengan tambahan tatapan mata yang tulus dan dilakukan setiap hari 24 jam. Usahakan saat berkomunikasi dengan anak, mata orang tua sejajar. Meski 5 bahasa cinta itu berlaku umum, namun pada setiap anak ada bahasa cinta yang dominan. Ada yang lebih suka dipuji, suka berkualitas, suka disentuh, suka dilayani, dan lebih suka dikasih hadiah. Lantas, yang mana bahasa cinta anak Anda? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.